Pak Nur, kalau kita melihat kondisi indeks harga konsumen di Jawa Timur, apakah ini sudah sesuai dengan ekspektasi Bapak? Ya, mungkin kita perlu melihat ke belakang dulu, yaitu pada saat awal tahun itu inflasi kita bergerak dari sekitar 2,47%, lalu naik terus sampai dengan April, di mana inflasi saat itu mencapai 3,25%. Tapi kita tahu di situ ada hari Hari Raya Idul Fitri dan juga ada Ramadan, sehingga di situ permintaannya meningkat cukup tajam. Di samping itu juga di sisi pertanian itu terjadi panen raya yang mundur, khususnya untuk komoditas beras, sehingga harga untuk bahan pangan juga meningkat, sehingga inflasinya relatif tinggi di 3,25%. Namun sejalan dengan berlanjutnya tekanan inflasi yang semakin menurun, ini disebabkan oleh permintaan yang kembali normal setelah pasca Lebaran. Jadi permintaan kembali menurun, sementara di sisi lain panen raya mulai terjadi di bulan April, Mei, dan juga berlanjut di Juni. Dengan perkembangan seperti itu, maka tidak heran harga bergerak cenderung menurun dan cukup tajam. Kalau kita lihat komponennya, ini juga lebih banyak disumbangkan oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang turun cukup signifikan. Jadi kalau kita lihat kontribusinya itu dari bulan April, pada saat inflasinya sangat tinggi, itu kontribusi makanan, minuman, dan tembakau ini mencapai sekitar 2%. Dan ini turun cukup tajam menjadi 1%. Pada saat inflasi di bulan Juni 2024 yang 2,21% tersebut. Jadi memang ini sudah kita prediksi karena kita lihat dari pola tahunan dari Lebaran dan juga pola tanam di pertanian. Demikian Mbak Aneka. Baik, apakah memang deflasi yang terbilang paling tinggi dibandingkan provinsi lain di Jawa ini sepenuhnya disebabkan karena harga komoditas pangan yang ternormalisasi atau memang ada penurunan daya beli? Kalau kita lihat dari posisi Jawa Timur bisa dibilang sebagai lumbung pangan ya, karena sebagian besar bahan pangan, terutama beras dan juga hortikultura itu dihasilkan di Jawa Timur. Jadi mungkin tidak heran karena panen raya sehingga harganya cukup turun cukup tajam, dan ini menjadi termasuk yang dominan di antara kelompok barang lainnya. Sebenarnya ada yang lain, yaitu transportasi juga menurun tajam. Ini khususnya pada saat Idul Fitri itu biasanya kan tiket meningkat tajam. Nah, setelah normalisasi ini juga menurun cukup dominan di samping dari harga pangan tadi. Lalu kalau kita lihat dari daya beli, memang ini kita perlu lihat dari banyak sudut ya. Ada beberapa indikator yang perlu kita lihat, misalnya dari nilai tukar petani. Nilai tukar petani ini untuk posisi bulan Juni ini cenderung meningkat, membaik. Jadi indeksnya itu sekitar 111,02, ini meningkat dari bulan sebelumnya itu sekitar 2,22%. Jadi dari daya beli petani, hemat kami ini cukup membaik. Lalu kita lihat juga dari sisi upah minimum itu sejak 2024 itu memang sudah meningkat. Kalau untuk misalnya Surabaya kita ambil contoh, itu upahnya meningkat dari tahun lalu, tahun 2023 itu sekitar 4,5 juta rupiah per bulan menjadi 4,7 juta rupiah per bulan. Ada lagi indikator yang mungkin bisa kita lihat adalah angka kemiskinan. Nah, memang angka kemiskinan ini kita melihatnya di bulan Maret. Di bulan Maret itu angka kemiskinan di Jawa Timur itu menurun paling signifikan. Jadi dari sekitar 4,189 juta jiwa itu turun menjadi hanya 3,9 juta jiwa. Jadi menurun sangat signifikan sekitar 500.000 jiwa, dan ini merupakan penurunan tertinggi di wilayah Jawa.
Jadi dari beberapa indikator, lalu kita juga mungkin bisa lihat dari sisi kredit. Kredit juga sebenarnya cukup meningkat di Jawa Timur, dan juga indikator lain yang bisa kita lihat adalah di bulan Juni ini sebenarnya ada gaji ke-13 yang dibayarkan pemerintah. Jadi hemat kami dari sisi daya beli, dukungannya masih cukup kuat. Mungkin yang perlu kita waspadai adalah mulai muncul yang namanya PHK. Namun ini belum menyebar secara umum, hanya di beberapa informasi yang kami dapat di beberapa perusahaan. Mungkin itu kalau dari sisi daya beli sih hemat kami masih cukup kuat. Baik, tadi Bapak sempat sedikit menyebut soal kemungkinan ada PHK. Berapa besar jumlahnya ini kalau menurut prediksi dari Bank Indonesia Jawa Timur? Kalau PHK-nya sendiri kita angka pastinya tidak ada datanya, Mbak Anake. Cuman kita peroleh pada saat kita terjun langsung ke lapangan, kita ada survei ke beberapa perusahaan, itu memang ada beberapa perusahaan yang operasionalnya atau produksinya cenderung menurun. Ini utamanya disebabkan oleh pasar global yang masih belum menentu, jadi ekspornya yang memang agak terganggu. Namun hemat kami ini porsinya masih sangat kecil dan mungkin mudah-mudahan tidak terjadi secara luas di seluruh Jawa Timur. Apakah ada sektor tertentu yang terancam akan melakukan PHK atau ini benar-benar tergantung pada masing-masing perusahaan nih? Ini tergantung masing-masing perusahaan. Memang impact dari global uncertainty ini tidak merata di seluruh perusahaan. Dan ini umumnya hanya terjadi pada yang ekspor, dan ekspornya pun ke negara tertentu yang mungkin dilintasi oleh wilayah yang mengalami krisis. Sementara itu beberapa perusahaan juga harus menghadapi kompetisi yang semakin sulit di pasar global, termasuk kita juga menerima banyak impor dari Cina. Produk-produk Cina ini yang kebetulan harganya relatif sangat murah, sehingga ada beberapa perusahaan yang mungkin kurang bisa bersaing, sehingga melakukan efisiensi termasuk diantaranya dengan mengurangi pegawainya. Baik, kalau secara nasional atau secara umum ini kita melihat sektor tekstil ini menjadi salah satu sektor yang paling tersudut karena kebijakan impor dari China ini. Apakah ini juga terjadi di Jawa Timur? Kalau di Jawa Timur efeknya relatif terbatas, Mbak Anake, karena produk TPT dan alas kaki biasanya yang terimpact oleh produk Cina itu tidak terlalu banyak di Jawa Timur. Baik, analisa dari BI Jawa Timur, apakah ada tekanan saat ini di kalangan menengah? Karena kalau berkaca pada yang disampaikan oleh ekonom-ekonom secara general, ini mengatakan kelas menengah saat ini sudah melanjutkan makan tabungan untuk waktu yang cukup lama. Kalau di kalangan menengah, ini kami melihatnya justru masih cukup kuat. Dan ini terpantau dari peningkatan pembelian barang tahan lama yang mencerminkan daya beli sebenarnya di situ. Jadi ada kenaikan di indeks pembelian barang tahan lama dari survei konsumen yang kita lakukan. Ini ada peningkatan indeksnya dari 127,7 menjadi 133,8. Lalu peningkatan pembelian barang ini juga didukung oleh kenaikan pertumbuhan di sisi KPR dan KPA. Itu masing-masing tumbuh sekitar 7,51 dan 1,3. Ini angka di triwulan pertama, dan ini meningkat cukup signifikan menjadi sekitar 15% untuk KPR-nya meningkat, dan juga untuk KPA-nya itu sekitar 0,61%. Jadi kalau dari sisi daya beli di sektor menengah, hemat kami masih cukup kuat. Baik, hingga akhir tahun seperti apa proyeksi
angka inflasi atau deflasi di Jawa Timur? Apakah masih akan melanjutkan deflasi hingga akhir tahun? Kalau sampai dengan akhir tahun, kita melihat ada beberapa tekanan yang bisa meningkatkan inflasi dan juga tekanan yang bisa menekan inflasi. Jadi kalau kita lihat nanti di bulan Oktober, November, mulai September akhir hingga November, itu ada pilkada serentak. Nah ini diperkirakan dapat mendorong harga ke atas. Lalu kita juga melihat ada risiko cuaca. Risiko cuaca ini memang berdasarkan pengamatan kita dan juga proyeksi dari BMKG, kemungkinan Jawa Timur itu akan mengalami La Nina lemah atau kemarau yang masih basah, yang masih ada hujan. Jadi secara cuaca kita tetap perlu waspada karena hujan itu bisa mengganggu produksi untuk hortikultura. Namun di sisi lain memang agak positif juga untuk produksi beras. Memang dampaknya akan mix. Tapi di situ kita perhatikan ada risiko tekanan juga dari faktor cuaca. Lalu yang berikutnya juga ada faktor libur sekolah dan mulai tahun ajaran baru. Nah ini biasanya secara siklus dia agak memberikan tekanan yang sedikit meningkat pada inflasi. Jadi secara umum tekanan inflasi hemat kami sampai dengan akhir tahun itu masih bisa terkendali dalam range target kita 2,5 plus minus 1%.